Oke, selamat malam ya teman-teman. Jadi ini udah jam setengah 9 lebih ya. 8 menit lagi jam 9. Nah, jadi di video kali ini kita bakal lanjutin lagi untuk playlist BGP ya, yang dimana kita kali ini bakal lanjutin salah satu fitur ya, namanya itu filter, yang mana di sini untuk video filter ini pertama kita bakal bikin prefix aja ya teman-teman. Jadi kita bakal memfilter beberapa routing table gitu, beberapa traffic. Nah, untuk itu sebelumnya saya udah bikin topologinya ya. Ini udah saya config juga teman-teman. Di sini saya menggunakan BGP eBGP ya. Nah, di sini R4B itu adalah BGP AS-nya 100 teman-teman. Terus ada R2B, ini BGP AS-nya 200. Dia sebagai router reflektor teman-teman. Jadi si R4B dan juga R3B dia bakal connect ke si ini teman-teman, R2B ya. Nah, teman-teman yang pengen bagaimana mengkonfigurasi router BGP, eBGP maupun eBGP, teman-teman bisa tonton aja video saya ya. Dan juga untuk router reflektor juga sudah ada juga di situ, di video router reflektor. Kalau nggak salah juga di situ saya pakai eBGP teman-teman. Kalau nggak salah ya. Nah, jadi di video kali ini seperti sebelumnya teman-teman, ini lanjutan kemarin ya. Nah, kita bakal nge-filter ini teman-teman, para routing table ini ya. Ini kan routingnya nih, network yang di advertising. Nah, itu nantinya bakal kita coba filter nih teman-teman. Nah, mungkin langsung aja kita ke dalam Winbox-nya teman-teman. Untuk konfigurasinya masih sama ya kayak kemarin teman-teman. Cuma saya tambahin BGP aja nih, saya liatin dulu ya. Oh, ini belum connect ya. Saya connect WiFi dulu biar kebaca MAC address dan IP-nya teman-teman. Mikrotik ya, karena ini punya saya. Sebentar dulu ya. Oke, ini udah muncul teman-teman. Kita ke R4B dulu ya. Kita ke R2B aja deh, R2B ya. Kita bakal liatin untuk konfigurasi BGP-nya teman-teman lewat si R2B dulu, karena ini ngepiringnya 2 ya. Nah, teman-teman pergi aja ke routingnya. Sini saya pakai RouterOS versi 6 ya teman-teman, karena laptop saya nggak support ya untuk versi 7. Teman-teman ke routing terus dicek BGP teman-teman. Nah, nanti kita pakai filter ini ya. Nah, di sini saya udah setting ya. Di sini sesuai topologi si R2B itu AS-nya 200 teman-teman. Nah, di sini saya udah nge-peer ya. Ini udah establish teman-teman. Jadi ini remote ID 11 ini adalah R4B ya, dan 33 ini adalah R3B teman-teman. Nah, sambil saya liatin juga ya untuk si router lainnya teman-teman. Kalau SPF-nya kan sudah ya di video kemarin itu teman-teman. Yang OSPF saya tampilin semua yaitu untuk OSPF. Nah, sekarang kita cek lagi di BGP. Ini juga sama teman-teman, sama kan ya. Ini AS-nya 100, ID-nya 11. Ini nge-peer ke R2 teman-teman, karena R2 sebagai router reflektor ya teman-teman. Saya bukain juga untuk R3-nya. Nah, langsung aja ya, saya cek dulu di bagian routingnya teman-teman. Kita ke routing terus ke BGP ya. Nah, ini sama ya seperti di topologi ini teman-teman. Kita cek dulu ya topologinya. Nah, di topologi ini benar kan ya, R4B itu 100, R2B itu 200, dan R3B itu 300 teman-teman. Udah sama ya. Kita cek lagi di sini ya. Juga udah nge-peer ke router leplek ya teman-teman, atau R2B. Ini bukan ya, kita cari R2-nya dulu teman-teman. Nah, ini ya. Nah, untuk router reflektor ya, dia menjadi router reflect. Jadi dia yang ngatur semua atributnya teman-teman. Nah, sekarang kita bakal ke filter dulu kalau nggak salah ya. Kita hapus dulu deh yang ini ya. Kita hapus semua aja dulu biar lebih enak. Ini R4 ya. Nah, di R4 ini kan dia punya klien 123 ya, kalau nggak salah nih. Nah, ya 123 ya. Nah, kita bakal cek tabel routing teman-teman. Kita bakal bikin filter nih. Nah, di sini ini saya ubah ya teman-teman. Untuk si 30 itu 30.1 di R3 itu saya ubah menggunakan /22 ya teman-teman. Nah, ini jadi ini nanti bakal saya ubah ya biar kita bisa nyaring prefixnya nanti teman-teman. Nah, mungkin kita coba di R1 dulu ya. Ini udah aktif semua BGP-nya teman-teman. Nah, ini ada DAB teman-teman, DMX aktif BGP ya teman-teman. Bisa cek di sini nih, dibuatin otomatis karena saya udah nge-advertising ya teman-teman. Di sini ya teman-teman bisa
sebenarnya nonton video saya ya di bagian ini. Teman-teman bisa masukin aja semua networknya agar di advertising oleh si BGP-nya teman-teman. Nah sekarang kita bakal lanjut ya untuk bikin filter nih teman-teman. Kita cek di tabel routing lagi deh. Di sini kita punya DAB-nya itu 10, 20 dan ini 28 ya. 28 ini networknya dari 30.1 tadi teman-teman yang saya ubah menjadi /22 ya. Nah kita bakal filter untuk nggak nerima ini teman-teman. Nah caranya gimana? Sebenarnya ini cukup simple ya teman-teman untuk yang si prefix filter ini. Ini di airport ya, kita coba bikin ini teman-teman. CN-nya itu kita kasih nama prefix 22 ban gitu ya. Nah teman-teman sebenarnya bisa masukin saat ininya ya networknya teman-teman. Tapi karena kita mau prefix ya, di sini kita bakal band dia di prefix 22 aja teman-teman. Langsung aja sebenarnya teman-teman bisa nih bikin misalnya gini ya sampai 22 gitu. Jadi mulai prefix 0 sampai 22 itu di ban, cuma kita 22 aja ya di sini sebagai contohnya. Nah ini kita actionnya itu di discard aja, dibuang teman-teman. Nah kita udah bikin rule-nya teman-teman, dan sekarang kita juga bakal bikin untuk si ini ya, saya mau untuk dia nggak advertising si 1.1 ya teman-teman. Ini kita bikin juga nih, ini kita discard juga ya, jadi kita buang aja teman-teman. Ini 1.0 nggak di advertising. Nah, sekarang kita bakal kasih aja di sini 192.168.1.0/24 ya. Sekarang kita bakal bikin dia itu dibuang teman-teman. Discard ya. Sip. Nah, mungkin yang ini tadi itu bakal kita reject aja teman-teman. Jadi dia akan bener sih di discard aja teman-teman. Reject itu nanti di R3 aja ya. Nah, ini kan kita udah bikin teman-teman untuk filter prefix-nya ya. Sekarang kita bisa coba untuk menerapkannya ya. Menerapkannya teman-teman pergi ke sini lagi ke BGP. Teman-teman sebenarnya bisa ya pasang di sini, cuma nggak bagus ya. Lebih bagus itu kita pasang di peer-nya teman-teman. Nah, sekarang kita bakal aktifkan aja nih filternya ya. Nah, sekarang kita yang mau masuk ya. Yang masuk itu ini yang keluar nih, kita yang keluar dulu ya. Yang 10 ini kebalik kayaknya saya nih, tunggu sebentar ya. Betul aja ya. Nah jadi kita bakal ini infilter ini yang masuk ya teman-teman. Jadi kita kita bakal menolak ya. Salah nih saya nih, maaf ya teman-teman, nih saya anu dulu ya, kebalik nih saya. Ini kan ya jadi kita yang nggak advertising dulu deh. Saya kembali ke sini lagi teman-teman. Berarti ini prefix 22 ya, berarti ini yang masuk ya. Bener aja berarti ini kita nggak akan masukin prefix 22-nya, jadi kita bakal ini yang masuk ya, terus ini yang keluar. Bener aja saya nggak fokus teman-teman. Nah jadi sekarang kita bakal prefix 22 ya, kita bakal bikin si prefix 22-nya itu nggak masuk ke routing table kita teman-teman, dan kita akan bikin si IP 1.0 ini nggak di advertising teman-teman. Nah kita bakal apply aja teman-teman. Nah kita bakal cek juga untuk di R3 ya. Nah di sini teman-teman kita cek dulu apakah sudah ini ya hilang teman-teman, masih ada ya. Oh enggak, di sini sih, aduh kebalik, harus di sini ya, sorry teman-teman. Ini prefix yang masuk ya, berarti di sini teman-teman, maaf ya. Nah teman-teman bisa cek di sini, dia udah hilang ya teman-teman, karena kita udah ngeblokir si prefix 22-nya teman-teman. Dan kita bakal cek di R3 karena pengaturan kita gini kan ya, si prefix 22 ban ini prefix yang masuk ke dalam router kita teman-teman, karena ini yang in ya, ini tuh artinya masuk. Terus yang keluarnya kita bakal ngeblokir 1.0 ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat juga di sini ini udah hilang ya, jadi kita udah ngefilter si prefix 22-nya itu udah gak ada lagi teman-teman. Nah sekarang kita bakal coba hapus apa yang terjadi ya. Kita hapus teman-teman, harusnya dia udah muncul lagi tuh.
Kita tunggu dulu teman-teman. Masih belum ya, kita coba cek di sini dulu ya. PGP kita, terus kita apply lagi. Kalau nggak bisa kita disable enable teman-teman. Nah, kita sambil tunggu ya. Atau udah establish lagi. Sebenarnya nggak boleh ya kalau gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat lagi, dia udah muncul lagi ya teman-teman, karena sebelumnya kita sudah lepasin untuk filternya nih teman-teman. Nah, kita sekarang bakal cek di R4 ya, R3 ya teman-teman, yang mana harusnya di R3 ini dia bakal hilang nih untuk si 1.0 ya. Nah, ini udah nggak ada ya teman-teman. Teman-teman bisa cek di sini, karena kita sudah bikin aturannya itu agar si 1.0 itu dia nggak di advertising teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, cuma ada DAO ya, Dynamic Active OSPF teman-teman. Nah, sekarang kita bakal coba untuk tes lagi. Kita bakal kasih akses teman-teman. Jadi kita bakal bikinkan dia agar bisa nerima ya di advertising teman-teman. Nah, mungkin kita apply lagi. Kalau nggak bisa kita disable enable aja teman-teman, tapi sebenarnya nggak boleh ya kalau begini. Ini biar cepat aja ya. Nah, teman-teman bisa lihat kembali di sini udah muncul ya. Karena ini udah di advertising ulang, dan ini logonya BGP ya teman-teman. Karena kita sudah bikin agar si R4 itu dia udah advertising ya, dia boleh untuk keluar teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya bagaimana kita melakukan menggunakan filter yang mana di sini kita gunakan untuk melakukan filtering traffic ya teman-teman, atau networknya ya. Nah, di sini caranya gimana sih? Caranya cukup simpel ya teman-teman. Di sini kita bisa cek lagi untuk ke R4 ya. Nah, sekarang kita ke routing, teman-teman bikin aja nih filternya ya, sesuai keinginan teman-teman nih. Contohnya seperti saya ini ya. Saya itu bikin filter dari prefix 22, itu saya nggak mau terima teman-teman. Jadi saya buang ya, jadi dia nggak bakal nerima si prefix 22 seperti sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini saya juga bikin untuk ini outnya, ini innya ya teman-teman. Sorry ya. Nah, di sini ada juga yang innya teman-teman, yang outnya ya. Di ini in, ini out ya. Jadi fungsinya ini adalah kita mau bikin agar network kita ini teman-teman nggak di advertising keluar ya, seperti tadi teman-teman. Teman-teman bisa isi aja langsung prefixnya ya, mau berapa teman-teman. Terus teman-teman pilih opsinya ya. Saya discard teman-teman, saya buang ya. Nah, mungkin satu kali lagi deh kita coba di R3 ya, sesuai perkataan saya di awal. Kita bakal coba untuk nggak nerima traffic DAO-nya mana? 3.0 ini ya. Nah, sekarang kita bakal bikin rule-nya teman-teman. Kita ke ini lagi filter. Terus ini saya buang dulu ya, ini hasil percobaan saya sebelum. Nah, sekarang kita bikin filter ini jangan blok ya, blok aja deh, blok 3.0 ya, karena kita mau blokir si 3.0 ini teman-teman. Kita kembali ke sini lagi, terus ini prefixnya teman-teman bisa isi langsung aja ya. Kayak saya ini, saya isi langsung aja, pakainya /24 ya. Nah, sekarang saya bakal reject aja ya, kita nggak terima teman-teman, nggak dibuang, kita cuma reject aja. Nah, sekarang seperti sebelumnya juga teman-teman, karena sudah bikin rule-nya ya, teman-teman bisa aktifkan rule-nya itu di bagian peer teman-teman. Nah, karena kita mau nolak ya, maka harusnya masukin di in teman-teman. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita cek di tabel routing kita teman-teman, harusnya cuma OSPF sih. Kita cek lagi. Nah, ini udah hilang ya teman-teman, di reject ya, ini nggak aktif teman-teman. Nah, yang aktif itu cuma OSPF. Kalaupun kita matikan ya untuk si OSPF ini teman-teman, kita cek di R4 ya. Sebenarnya ini juga bisa dipakai di OSPF teman-teman, tapi mungkin nanti ya kita bikinkan videonya. Nah, di sini kita cek dulu OSPF-nya. Kita bakal matiin aja nih untuk network 3 ya. Harusnya BGP itu karena dia harusnya kalau nggak ada si OSPF-nya maka BGP-nya akan aktif teman-teman, normalnya gitu ya. Cuma di sini teman-teman bisa lihat dia nggak aktif ya, karena kita udah nge-reject teman-teman.
Nah, mungkin itu saja ya bagaimana cara kita melakukannya, teman-teman. Jadi simple banget ya untuk si filtering ini, teman-teman. Filter ya. Teman-teman cukup bikin aja nih rule-nya sembarang teman-teman sesuai kebutuhannya. Kalau seperti saya bisa juga teman-teman, terus teman-teman setelah bikin rule-nya, teman-teman bisa langsung ini ya, pasang aja di BGP-nya. Sebenarnya ini juga bisa dipasang di OSPF, teman-teman. Kurang lebih sama ya, tapi OSPF itu di sini nih, teman-teman, masukinnya. Nah, di sini teman-teman bisa coba. Untuk BGP ya, kita kembali ke BGP. Maaf teman-teman, ke mundur ya. Nah, untuk BGP teman-teman bisa juga pasang di instant, tapi lebih baik pasang di peer ya. Nah, teman-teman bisa pasangnya seperti saya. Jadi teman-teman bisa filter in atau out-nya, teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman gitu. Nah, mungkin itu saja ya bagaimana cara kita melakukan filtering ya untuk tabel routingnya teman-teman menggunakan filter ya yang ada di ROS 6, teman-teman. Nah, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.